Anda tidak jaga jarak, terus kemudian tidak pakai masker, lalu kemudian foto bersama, Anda unggah, Anda share ke mana-mana, itu nanti akan menjadi sorotan. Ya, jadi harus ditekankan protokol kesehatan. Ingat, COVID masih ada, bahwa COVID itu sudah masuk ke teras rumah kita. Ya, maksudnya COVID belum hilang. Nah, cara yang tepat untuk mencegah berkembangnya COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Masalah ini bukan hanya masalah di Indonesia, teman-teman. Ya, saya setiap hari mendengarkan radio Jerman. Ya, di Eropa luar biasa sekali. Jadi kasus hampir tiap hari bertambah. Sekolah-sekolah juga belum bisa masuk secara psikologis, anak-anak juga terganggu, dan itu menjadi masalah nasional. Gitu. Bagaimana anak-anak di Jerman maupun di belahan lain di Eropa itu supaya tetap aktif, supaya tidak kehilangan masa kanak-kanaknya. Nah, itu mereka masih pusing memikirkan itu seperti apa. Karena kalau dilepas ke sekolah boleh masuk lagi, ya, nanti kasusnya akan tambah meningkat. Apalagi di Eropa muncul mutasi COVID, artinya COVID itu sudah bermutasi menjadi virus yang penularannya jauh lebih cepat, ya. Baik itu yang berasal dari Inggris, ya, maupun dari beberapa tempat yang lain. Jadi jangan dipikir bahwa COVID itu berkembang hanya di Indonesia saja. Tidak, justru di belahan dunia yang lain, di Eropa, itu perkembangannya justru luar biasa sekali. Mereka sangat bingung, padahal mereka sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan dan juga pelayanan rumah sakitnya tentu saja jauh lebih baik daripada rumah sakit di Indonesia. Nah, itu tolong jangan diremehkan. Mungkin Anda antibodinya kuat, tetapi belum tentu orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang punya penyakit bawaan. Mereka kan sangat rentan dengan virus ini. Oleh sebab itu kita saling menjaga ya bahwa COVID ini adalah persoalan global. Ya, oke. Nah, terus kemudian yang berikutnya, tolong Anda ketika masuk ke desa itu, Anda bersikap sopan santun, ya meskipun Anda kenal dan sebagainya dengan perangkat desanya, tapi jaga nama alma mater. Ya. Itu sangat penting sekali bahwa Anda membawa nama UNESA. Mungkin Anda bukan berada di desa Anda. Nah, oleh sebab itu, tolong diperhatikan tindak tanduk Anda, tutur sapa Anda, sehingga teman-teman KKN itu tidak dicap menjadi orang yang tidak tahu unggah-ungguh atau aturan yang ada di desa tersebut. Ini tolong yang harus kita perhatikan. Ya. Oke, baik. Nah, Anda berada di lokasi KKN, itu mulai 23 Februari 15 sampai 15 Juni 2021. Nanti 23 Februari itu Anda akan dilepas oleh rektor ya menuju ke desa masing-masing. Nah, teknisnya apakah Anda setiap hari berada di desa itu? Nah, ini nanti tolong diatur ya. Anda punya sekian banyak anggota. Siapa saja sih yang harus hadir pada hari itu? Jadi dijadwal ya. Dijadwal. Kalau memang ya misalnya hari Sabtu Minggu ya Anda tidak ada kegiatan, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi mungkin yang dilaporkan Anda berdiskusi secara daring pada Sabtu Minggu. Tetapi kalau Sabtu Minggu Anda ada kegiatan, entah itu dengan Karang Taruna atau dengan ibu-ibu PKK, tidak apa-apa. Ya, cuma yang harus diperhatikan adalah bahwa selama hari-hari kerja, itu saya harapkan
ada yang melakukan kegiatan dan berkoordinasi dengan perangkat desa. Oke, ya. Nah, koordinasi dengan kepala desa, dengan lurah, ya, dengan staf dan tokoh masyarakat yang lain itu sangat penting sekali karena ketika masuk pertama menjelaskan apa tujuan Anda, terus kemudian program-program apa yang Anda tawarkan, ya. Kemudian paling penting teman-teman, ya, ini kadang-kadang masyarakat di desa itu minta bantuan, lebih suka minta bantuan finansial, ya. Dan itu saya sangat saya meminta kepada Anda tolong diperhatikan jangan sampai program-program Anda itu menguras finansial Anda, ya. Ingat kegiatan KKN yang dilakukan oleh UNESA ini mungkin berbeda dengan universitas-universitas swasta yang lebih menekankan pada proyek fisik, ya. Tetapi saya tidak meminta Anda untuk mengabaikan proyek-proyek fisik. Tapi tolong dipikirkan, kalau proyek fisik itu menguras finansial, itu tolong secara halus Anda sampaikan bahwa KKN UNESA itu lebih banyak pada program pemberdayaan. Ya, Anda orang Blitar sendiri, Anda orang Trenggalek sendiri, Anda orang Madiun sendiri, ya Anda jelaskan ya dengan pendekatan kebudayaan Anda bahwa KKN ini jangan disamakan dengan universitas-universitas swasta yang mungkin berbasis pada proyek fisik, ya. Itu tergantung komunikasi Anda. Meskipun kadang-kadang ada satu kelompok KKN misalnya mau memenuhi itu, tapi itu terserah Anda, ya. Ini hanya saran saja, sebaiknya proyek-proyek Anda diupayakan jangan pada proyek-proyek yang fisik, ya, karena itu akan menguras finansial, ya. Oke, saya pikir masyarakat juga akan maklum karena di tengah pandemi seperti ini, ya, secara finansial beberapa orang, beberapa keluarga juga mengalami kesulitan. Jadi ini Anda silakan bernegosiasi. Jadi KKN ini salah satunya adalah meningkatkan soft skill Anda, ya. Anda bisa bernegosiasi dengan orang lain, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, inilah manfaat KKN yang secara tidak langsung bisa mengembangkan soft skill kita. Jadi selama kegiatan KKN ya harus aktif, mau tidak mau, ya. Karena itulah yang akan membuat Anda, yang akan membuat diri Anda semakin berkembang, ya. Anda tidak hidup sendiri, Anda hidup dengan orang lain, ya. Kemudian Anda bisa belajar banyak dari orang lain. Yang berikutnya, ya, logbook seperti yang saya sampaikan tadi harus diisi tiap hari apa kegiatan-kegiatan Anda. Nah, Anda sudah mendapat akun untuk masuk ke SIM KKN, ya? Oke, nanti silakan. Sudah, ya, nanti untuk isi logbooknya. Oke, terus kemudian, ya, tolong laksanakan kegiatan sesuai dengan program yang sudah Anda tetapkan. Nah, untuk menyusun program itu kan perlu mendengar apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dari desa setempat, ya, kebutuhannya apa. Jadi ada dua, bisa lakukan wawancara atau bisa lakukan observasi, ya. Observasi, Anda mengamati kira-kira apa sih guys yang bisa kita kembangkan di desa ini. Ini ada potensi ini. Tetapi kadesnya tadi nggak bilang itu, mungkin kadesnya nggak pernah memperhatikan bahwa ini hal-hal mikro yang bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang makro dan bisa menjadi income generating untuk desa ini. Hanya saja mungkin kepekaan mereka terhadap potensi ini tidak ada. Ya. Jadi bisa melakukan observasi, bisa lakukan wawancara, kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan di desa itu.
Oke. Nah, ini persoalan-persoalan yang ada di desa ya. Nah, baik. Oke. Kemudian untuk laporan, ini laporan nanti juga akan ada formatnya. Nah, laporan dalam bentuk ini PDF dan Word disertai foto-foto kegiatan. Jangan lupa pakai alma mater UNESA. Saya tidak tahu apakah tahun ini akan dikirimi topi, tapi nanti kalau misalnya ada topi, nanti akan dikirim ke masing-masing ketua kelompok. Ya, kalau tahun lalu itu akan mendapat topi sehingga teman-teman bisa menunjukkan identitasnya. Kalau tidak pakai alma mater ya pakai topi. Ya pakai alma mater itu sumuk, pakai topi, di KKN. Gitu ya. Nah, laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Kalau tadi seminar hasil 14 Juni ya, paling tidak sebelum 14 Juni, Anda sudah menyusun laporan akhir. Ini perlu mendapat tanda tangan kepala desa, ya. Terus kemudian, ya, laporan, logbooknya nanti juga dicantumkan, terus ada daftar hadir. Ya, kadang-kadang saya tidak bisa mengamati semua ditandatangani setiap hari. Padahal kalau saya tanya ke ketuanya, oh ini Pak hari ini ada yang nggak hadir, gitu, dia tidak aktif, ini, tapi tanda tangannya penuh. Ya, nah ini saya harap kejujuran Anda, saya harap kerjasama Anda dengan teman-teman dalam satu kelompok. Tolong ya, saling bahu-membahu, saling bekerja sama. Ya. Jangan saenak udele dewe, koncone kerja, Anda tinggal gelanggang colong pelayu. Ya, harus disupport ya teman-temannya bekerja. Jadi saling mendukunglah. Bagaimana ini adalah kesuksesan bersama. Ya, ini adalah amal baik Anda untuk daerah Anda. Jadi jangan berpikir selfish ya. Saya ada kuliah, saya ada macam-macam. Tolong dipertimbangkan ya. Kalau misalnya ada kuliah, kapan Anda bisa bergabung? Ya itu disepakati ya. Ini kan sambil kuliah juga ya. Tetapi program-program KKN ini jangan sampai terbengkalai hanya gara-gara Anda tidak bisa bersepakat dengan teman-teman Anda. Jadi tolong waktunya diatur, ya didiskusikan bersama-sama, sehingga program-program Anda yang sudah Anda susun itu terlaksana dengan baik. Kalau misalnya ketua kelompok itu tidak bisa mengatasi, ya teman-teman yang lain juga harus mendukung bahwa ketua kelompok itu tidak harus dan ngabei ya semuanya diurus oleh ketua kelompok, enggak ya. Ketua kelompok itu hanya menjadi koordinator bagi kelompok Anda dengan DPL atau dengan divisi KKN. Tapi pelaksanaan di lapangan itu menjadi tanggung jawab semuanya ya, bukan hanya tanggung jawab ketua kelompok. Yang menentukan jadi ketua kelompok itu kan mesin kan ya. Lalu tiba-tiba di-set sendiri oleh mesin atau Anda bersepakat. Karena ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus itu tiba-tiba mesinnya yang menentukan ya. Nah, tapi kalau Anda sudah bersepakat itu baguslah ya. Artinya ada yang menjadi koordinator yang bisa mengarahkan Anda. Tetapi bukan berarti dia harus bekerja sendirian, harus Anda support, harus Anda dukung. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sistematika proposal yang akan Anda unggah tanggal 27 atau tanggal 28 nanti ya. Nah, ini analisis situasi desa yang Anda akan tempati. Desa itu posisinya di mana, terus kemudian potensinya apa. Inilah yang melatar belakangi Anda untuk mengembangkan potensi-potensi itu. Ya, desa itu berada di mana? Secara geografis dia berada di mana? Secara demografi, ya jumlah penduduknya berapa? Terus kemudian tingkat pendidikannya seperti apa. Kalau tingkat partisipasi pendidikannya rendah atau belum bagus, mungkin tingkat partisipasi pendidikan ini salah satu yang bisa Anda garap. Kalau pendapatan masyarakatnya masih rendah, mungkin Anda bisa membantu.
ya, persoalan-persoalan ekonomi yang ada yang dikembangkan. Oh, di situ ada bok jamu, ya. Nah, ini bisa kita kembangkan dong, ya. Apa mungkin yang dikembangkan? Oh, packagingnya kurang menarik, ya. Oh, ini perlu kita buatkan branding khusus, ya. Kita buatkan dong, kita masukkan ke marketplace misalnya. Kita ajari Mbok Jamu itu membuat sesuatu yang menarik. Artinya mungkin Anda mau membuatkan dia poster atau flyer, ya itu jadi banyak hal yang bisa Anda kerjakan. Nanti untuk teman-teman di Blitar, ini Blitar Kota ya teman-teman Blitar itu. Iya, Pak. Nah, baik. Nanti teman-teman di Blitar suatu saat saya minta Anda berguru ke alumni UNESA, ya ada 2 mahasiswa saya. Sebenarnya dua-duanya sih bukan orang yang kreatif ya, golek pacar kok jurusan ya. Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman mahasiswa, mbok yo wong iku sing kreatif, pacar kok sak jurusan. Paling tidak kreatif seperti saya lah, jurusan sebelah kayak gitu ya. Yang kreatif itu cari pacar di luar UNESA, itu baru kreatif. Golek pacar sak jurusan ya. Nah, nanti teman-teman di Blitar, nanti silakan ada satu waktu nanti saya hubungkan, mungkin Anda pernah dengar pusat oleh-oleh nasionalisme. Coba nanti dicari ya. Kalau misalnya belum pernah ke sana, silakan Anda cari ya. Nanti akan saya hubungkan, silakan nanti belajar ke sana, saya minta waktu ke dia karena dua-duanya itu adalah mahasiswa saya. Dulu saya cukup dekat dengan mereka, mulai mereka mahasiswa karena sering bersama saya ke beberapa tempat dan garap beberapa proyek, sehingga dua-duanya dekat dengan saya. Jadi kalau saya ke Blitar, itu saya tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, ya, karena mereka yang menjamu saya. Nah, nanti di pusat di oleh-oleh nasionalisme itu Anda akan belajar dari mereka. Salah satunya bagaimana mengembangkan bisnis ya. Jadi mereka cukup sukses, ada beberapa lini bisnis yang mereka garap. Bukan hanya pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh itu hanya ya tempat, salah satu tempat yang mereka bangun supaya jejaring bisnis mereka itu tetap hidup. Nah, itu nanti untuk teman-teman yang di Blitar, nanti bisa belajar dari pusat oleh-oleh nasionalisme, akan saya buatkan terminnya, janjiannya, sehingga Anda bisa belajar dengan. Sedangkan untuk teman-teman dari Trenggalek, Madiun, sebenarnya saya juga punya beberapa mahasiswa di situ, cuma belum terlalu besar usahanya ya. Kalau yang di Blitar sudah oke ya. Nah, teman-teman, itu perlu diperoleh dari mana? Dari wawancara, dari proses observasi. Ya, teman-teman ekonomi apa sih yang bisa digarap? Oh, branding produk ini ternyata kurang bagus, tidak menjual. Silakan di rebranding ya. Teman-teman dari desain grafis misalnya atau dari seni rupa. Ini tulisannya kok gini ya bentuknya ya, diubah menjadi lebih menjual. Yang eye catching itu seperti apa ya. Nah, itulah yang salah satu contoh yang bisa Anda garap. Atau mungkin ini kok yang dijual hanya bahan baku. Padahal dari bahan baku ini kan kita bisa menghasilkan produk yang nilai jualnya jauh lebih bagus. Misalnya kalau ada sesuatu yang overproduksi, ya, overproduksi ini sayang dong kalau banyak dibuang. Ini bisa dihasilkan. Ini dari sini bisa dihasilkan produk-produk yang justru bisa bernilai jual lebih tinggi. Nah, itu Anda harus berpikir seperti itu, ya, bahwa desa tersebut punya potensi. Itu kalau proyek yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Terus kemudian juga yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ada teman-teman dari PLB misalnya ya, ini kok tidak ramah dengan disabilitas ya. Bagaimana caranya perangkat desa itu didorong untuk membuat sesuatu atau proyek ya ramah disabilitas ya.
Anda dari sosiologi membuat proyek yang ramah anak dan perempuan, ya, ramah gender, ya, ramah anak, ramah perempuan, itu seperti apa, ya. Anda yang konsentrasi ingin membangun pendidikan, ya kalau mau ngelesi oke, ya enggak apa-apa. Tapi jangan programnya itu hanya ngelesi, karena kadang-kadang di UNESA itu KKN-nya kok fokus pada ngelesi saja, karena memang itu yang paling mudah, tetapi lupa dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya jauh lebih besar. Kalau ngeles itu kan hanya sambilan saja, ngisi TPA itu hanya sambilan saja, ya. Jadi proyek utamanya bukan pada TPA, ya, tempat pendidikan, taman pendidikan Al-Quran itu bukan hanya itu saja, atau ngelesi itu, seperti itu saja bukan, ya. Yang dari olahraga, bagaimana mengembangkan potensi olahraga rekreasi di desa itu. Ini ada potensi apa desa ini? Ya, dikembangkan rekreasi olahraganya, dikembangkan. Atau melihat lansia di sana kok nggak aktif sih? Ya, lansianya dibuat aktif dengan cara diajak senam, ya, senam lansia dengan jaga jarak dan sebagainya. Jadi beberapa kegiatan itu bisa dilakukan sesuai dengan bidang studi Anda. Kecuali yang dari bahasa Jerman seperti Indira itu mau melakukan apa Indira? Ya tolong kalau misalnya Anda tidak ada kegiatan yang sesuai dengan jurusan Anda, ya Anda mensupport teman-teman Anda. Tapi sebenarnya semua memiliki latar belakang keilmuan yang bisa diterapkan di masyarakat. Contoh, misalnya, pariwisata itu bisa dikembangkan oleh siapapun, ya, teman-teman dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dari seni rupa, ya, mitigasi bencana juga seperti itu. Oh, ini daerah ini ada potensi terjadinya bencana, oleh sebab itu kita buatkan bencana. Oh, daerah ini ternyata bisa dikembangkan pariwisatanya. Ini sekarang kan yang bagus itu adalah beberapa desa itu mulai memperhatikan wisata desa, ya, karena itu bisa menjadi sumber pendapatan. Nah, Anda melihat, oh ini bisa, ya. Lalu Anda ajak masyarakat untuk menggarap itu menjadi tujuan wisata dengan cara melengkapi, misalnya penunjuk arah, ya. Terus kemudian Anda ajak untuk membersihkan tempat-tempat itu sehingga tempat itu layak menjadi tempat wisata. Kalau misalnya tidak Anda ajak, tetapi Anda jelaskan bahwa untuk menjadi daerah wisata itu syaratnya adalah 1, 2, 3 seperti ini. Jadi semua bidang studi itu bisa diterapkan di masyarakat, ya. Nah, kalau misalnya di desa itu tidak ada, ya Anda support teman-teman yang memiliki basic keilmuan yang sesuai dengan bidang garap di desa itu, ya. Itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian ini yang sistematika proposalnya yang harus diperhatikan. Oke, nah ini untuk laporannya, ya. Saya pikir nanti dipelajari sambil jalan untuk laporan. Oke, nanti seminar hasil KKN ya dilaksanakan 15 Juni kalau tadi ya. 14 Juni ya. Oke. Terus kemudian kalau bisa beberapa kegiatan unggulan itu teman-teman coba dibuatkan artikel dan diunggah di media massa online misalnya ya. Kalau Anda punya teman yang ngelola pemberitaan online tanpa perlu membayar, kalaupun cuma bayar mungkin cuma 100 atau 150 ribu, ya silakan diunggah kegiatan-kegiatan Anda di situ supaya itu juga bisa menjadi sarana promosi bagi kesuksesan kegiatan Anda, promosi bagi daerah yang Anda garap. Itu ya. Oke, baik. Nah, ini nanti untuk semoga ini ya dimenangkan oleh kelompok Anda ya. Oke, nanti saya share yang ini ya. Anda bisa ngirim video dan sebagainya itu. Dan sebentar, satu lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mia dari Blitar kok miring gitu tuh Mia, tengkleng gulu mundur.
Iya, maaf Pak. Tolong coba videonya dinyalakan, terus tolong di foto ya, Andre. Nanti share ke saya. Saya tak juga. Coba nyalakan sebentar. Pak. Ini ada dua slide ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ayo, Pak Konor. Aura, Madiun, Arnat, Amaturida. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Gini, Pak. Kan di sini tadi kan kegiatan KKN kan berbarengan sama kuliah, Pak, ya. Iya. Semisal yang turun ke desa itu bergilir, gitu gimana, Pak? Ya memang harus kayak gitu. Memang harus kayak gitu, ya. Memang harus kayak gitu. Jadi tidak gerudukan gitu, enggak. Ya mungkin untuk Pulau Nuwun pertama Anda bersama, ya. Tetapi untuk gereja tolong ditata, ya. Ditata siapa turun pada hari apa, ya. Karena terus terang ini kan bersamaan dengan kuliah, ya. Kita juga tidak bisa mengabaikan kuliah. Tetapi kalau kita tidak pernah ke desa itu dengan alasan kuliah, jadi Anda mengorbankan teman-teman Anda, itu namanya kebacut, gitu ya. Jadi tolong atur jadwalnya sedemikian rupa, disepakati, ya. Kemudian Anda rundingkan, ya, disepakati. Oh sudah, ya, seperti ini. Nah, asasnya adalah asas keadilan, ya, dan kebersamaan. Jangan sampai, ya, jangan sampai Anda mengorbankan teman-teman Anda seperti itu. Ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan itu di jadwal tadi dijelaskan pelaksanaan mulai tanggal 23 Februari. Nah, kalau kita pada tanggal itu sampai dengan penlat yang kedua belum melaksanakan kegiatan KKN, itu bagaimana ya, Pak? Ya harus sudah melaksanakan. Kan begini, ketika ada survei itu sudah melaksanakan KKN belum? Sudah. Ya sudah, kan Anda survei aja sudah KKN. Ayo, Claudia Nek Wahing ditutupi ya. Ya, jadi Anda mulai tanggal 23 besok ya sudah melaksanakan kegiatan KKN. Makanya nanti laporannya 23 kan pembukaan, berarti mulai tanggal 24 ya Anda sudah bisa menggali potensi desa itu. Berapa kali Anda ke desa itu? Ya, mungkin bisa beberapa kali dengan kelompok yang berbeda. Dengan gini, maksud saya satu kelompok ada beberapa orang kan, dibagi misalnya untuk observasi di dukuh ini misalnya ya, di dukuh ini berapa orang, observasi di dukuh ini berapa orang. Jadi nanti Anda bisa mendiskusikan dengan teman-teman, di dukuh ini ada potensi ini, di dukuh ini. Jadi selama 4 bulan itu bisa menggarap secara keseluruhan di desa itu. Dan saya harapkan pada tanggal 24 atau tanggal apa, kalau misalnya tidak semuanya bisa ke desa itu, ya dijadwal saja siapa yang bisa, ya. Ya kalau tadi saya mengatakan di awal tadi harus semuanya, ya ternyata kan belum tentu semuanya bisa. Karena begini loh, kadang-kadang itu jarak itu ya. Saya tidak tahu teman-teman yang di Trenggalek itu ada nggak yang jaraknya berjauhan, misalnya pojok dengan pojok. Ada, Pak. Ada, Pak. Itu yang jadi masalah. Tahun lalu itu KKN contohnya di Pacitan, dia domisilinya di perbatasan Trenggalek. Tempat KKN yang disepakati itu berada di perbatasan Jawa Tengah. Coba bayangkan. Ya.
kalau setiap hari dia harus ke sana itu 1 jam lebih dari perbatasan Trenggalek itu untuk mencapai ke perbatasan Jawa Tengah. Karena Pacitan kan berbatasan dengan Jawa Tengah, ya. Kalau di sisi timur, ya dia berbatasan dengan Trenggalek. Nah itu luar biasa jauhnya. Ya oleh sebab itu ya diatur aja waktunya, disepakati. Jadi saya juga tidak akan membebani Anda, ya. Yang berat enggak, cuma Anda sepakatilah ya dengan teman-teman, termasuk juga urusan finansial ya. Kalau urusan finansial juga harus sepakati urunan piro. Ya yang logis lah ya. Kalau urunan berapa. Jangan sampai urunan itu urunan yang memberatkan teman yang lain, karena terus terang ekonomi kita kan berbeda-beda ya. Ada yang secara ekonomi sudah mapan, tapi ada yang secara ekonomi masih perlu perbaikan sana-sini. Oleh sebab itu, dipertimbangkan berapa urunannya, terus kemudian urunannya untuk apa saja harus transparan. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau misalnya mau Pulau Nuwun ke desa itu hanya diwakili beberapa orang saja sudah cukup, ya tidak masalah sih, nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda memahami bahwa ini adalah kerja bersama, ini adalah kerja kelompok. Ada lagi? Pak, mau tanya, Ya. Pak. Ya, silakan. Untuk pengisian logbook itu ya. semua peserta atau perwakilan ya saja? Salah satu. Kan yang diunggah itu adalah kegiatan kelompok. Kan nanti di situ ada Trenggalek 1 ya. Silakan isi ya, Blitar 1. Jadi sudah ada kolom masing-masing kelompok. Bukan individu sifatnya, tetapi sifatnya adalah kelompok. Silakan tunjuk nanti siapa sih yang bertanggung jawab. Ada punya sekretaris kan? Ada. Kemungkinan ya, gitu. Iya, sekretaris sih gak perlu ayu. Yang penting bendino ngelepokno laporan gitu. Ayu nih beler ya podo ae pecatan. Ya. Siap, Pak. Siap. Tapi nih ayu, rajin, nah enggak apa-apa. Tapi semua cantik-cantik kok saya lihat di sini. Ya. Ada lagi? Ayo teman-teman. Saya ya. Ya, silakan. Indira biasanya manggil Herr ya, karena Herr itu dalam bahasa Jerman artinya Pak ya. Oke, silakan. Nanti itu kan kita memasukkan logbook. Apakah suara saya jelas, Her? Ya, iya. Nanti itu kan kita memasukkan laporan di logbook itu kan setiap hari. Itu kira-kira kegiatan apa saja ya, Her, yang ada kerjakan apa? Masukkan. Yang Anda kerjakan apa? Yaitu Anda masukkan. Jadi dalam satu waktu itu kan misalnya Anda punya 3 kegiatan ya. Nindya kok wis ngantuk, wis merem-merem. Ya, jangan ngantuk dulu ya. Sebentar lagi kita akhiri ya. Saya juga ngantuk. Oke, ya. Yang Anda masukkan adalah kegiatan-kegiatan yang Anda kerjakan setiap hari. Kalau misalnya ada 3, masukkan 3. Kalau nggak ada kegiatan, ya sampai ya. Paling tidak kegiatannya hari itu adalah koordinasi. Itu paling elek kegiatanmu adalah koordinasi. Tapi nih petang dino koordinasi terus ya kebangetan gitu loh. Kok nggak turun ke lapangan gitu kan ya. Nah, sampai tanggal 27 ini kan nanti kan pasti Anda akan turun ke lapangan. Koordinasi dengan tim, koordinasi dengan perangkat desa, terus kapan mulai action gitu. Jadi tiada hari tanpa laporan. Setiap hari harus ada laporan. Kalau misalnya tidak sekretarisnya tidak ngunggah, berarti kan ada 2 orang yang dipasrai atau 3 orang yang dipasrai. Artinya tidak harus sekretarisnya saja yang ngunggah laporan itu. Mungkin karena Anda membagi kelompok Anda menjadi beberapa kelompok, ya sudah, ini yang bertanggung jawab unggah siapa. Tapi yang saya harapkan Anda merupakan satu kesatuan, saling mendukung. Ketua, sekretaris, atau semua anggota harus tahu kegiatan yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Ya, ada lagi?
Kalau di Madiun misalnya bisa mengembangkan potensi pecel, berem kayak gitu ya. Apalagi selain pecel, berem, kerupuk puli, terus apalagi Alfi dan Ayu, teman-teman dari Madiun. Nah, Trenggalek juga kayak gitu. Misalnya di Durenan itu apa potensi di Durenan? Duren ya? Atau KKN-nya di perigi misalnya, ya berarti kan potensi perikanan. Nah terus kemudian aktif kalau misalnya Anda bisa berhubungan dengan dinas, ya, oh desa ini ada yang bisa kita kembangkan, yuk kita kerjasama dengan dinas untuk membantu potensi ini. Misalnya desa ini butuh bantuan apa, Anda hubungkan dengan dinas, syukur-syukur ada keluarga Anda di dinas yang bisa membantu, atau Anda bisa sounding dengan mereka untuk mendukung kegiatan Anda. Jadi banyak hal yang bisa Anda lakukan. Anda adalah agent of change ya selama 4 bulan, bukan waktu yang sebentar, waktu yang cukuplah untuk membuat perubahan. Nah, sekarang dunia digital, arahkan mereka juga ke dunia digital ya. Sesuatu mungkin yang belum bisa mereka kembangkan ke arah digital, ya Anda buat itu menjadi ke arah digital ya. Kembangkan potensi bisnis mereka. Kalau misalnya ada bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang bisa dikembangkan melalui online atau apa, tolong dibantu ya, seperti itu sampai tuntas ya. Oke, nanti ketika saya ke sana bulan April itu paling tidak kan Anda sudah berkegiatan sekitar hampir 2 bulan. Nah, progres dari 2 bulan untuk menuju 2 bulan berikutnya itu apa? Itu ya. Oke, ada lagi? Ayo teman-teman aktif yuk. Silakan. Halo. Silakan bertanya. Atau sudah cukup? Ya, silakan Mas. Untuk programnya itu ada batasnya, Pak? Batas minimal. Suara Anda menggema, Andre. Oh, jelas Pak. Coba mungkin Anda pakai mic gitu ya? Iya, Pak. Coba dilepas saja. Oke, silakan. Coba. Halo, Andre? Ya, silakan teman-teman. Kalau dengar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Masih menggema, nggak apa-apa. Silakan. Apakah untuk programnya itu ada? Coba ditulis di kolom chat aja, Andre. Iya. Silakan teman-teman yang lain kalau misalnya suaranya tidak ada kendala, silakan bertanya. Ayo. Jangan cuma ketua-ketuanya aja, yang teman-teman yang menjadi anggota ini juga harus punya kontribusi. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Rizaldi. Ini minggu depan untuk penelat kedua ini apa harus sudah ada desain dituju, Pak? Sekalian presentasi mengenai potensi desain dituju? Iya, betul. Jadi tanggal 27 besok Anda sudah presentasi program, sudah ada proposal kegiatan. Jadi nanti bertemu dengan saya itu Anda presentasi programnya ini. Nanti setelah itu kemudian Anda perbaiki lalu unggah ke SIM KKN. Ya. Nah, selama 7 hari ini ya dari sekarang inilah atau mulai besok Anda sudah mulai melakukan pemetaan, mulai melakukan penetapan desa yang akan ditempati, terus kemudian melakukan pemetaan potensi desa, sehingga nanti pada tanggal 27 itu Anda sudah matang. Ya, ini loh program yang akan kami laksanakan. Seperti itu. Ya. Ya, kalau presentasi kelompok nanti akan saya buatkan lagi ya. Entah itu nanti sendiri-sendiri tanggal 27 kalau misalnya saya waktu saya banyak. Tadi kan rencananya saya minta satu kelompok, satu Zoom tadi ya. Tapi karena rapat tadi molor, maka saya jadikan satu saja. Nah ini nanti kalau misalnya Madiun sudah
selesai dengan programnya, presentasi, Blitar presentasi, Trenggalek presentasi, seperti itu. Terus kemudian diperbaiki berdasarkan masukan dari teman-teman, lalu diunggah ke SIM KKN. Seperti itu. Makanya programnya apa saja yang bisa dikembangkan di desa itu, ya. Program yang bisa dikembangkan yang berkaitan dengan potensi desa itu apa, baik itu kegiatan sosial, pendidikan maupun kemasyarakatan, ya. Tidak terbatas, ya, tidak terbatas pada satu bidang, tapi karena Anda itu kan proyek desa, maka di desa itu apa sih yang bisa Anda kembangkan? Saya tidak memberi kata minimal dan juga tidak memberi kata maksimal untuk program itu, ya. Jadi yang bisa Anda garap ada program utama dan ada program tambahan. Ingat sekali lagi kalau cuma ngelesi, ya, ngajar di PTPA itu jangan dijadikan program utama, tapi itu adalah program tambahan. Nah, kalau program utamanya, bagaimana misalnya Anda membantu mengembangkan BUMDes, itu program utama. Bagaimana Anda meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, bagaimana Anda memberdayakan UMKM, bagaimana Anda mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan di sana, ya. Bagaimana Anda mendukung kegiatan sanitasi, terus kemudian kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat. Nah, itu program-program utamanya. Makanya besok tanggal 27 kita diskusikan apakah program ini bisa Anda laksanakan atau tidak. Ya, atas dasar apa kegiatan ini Anda pilih. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya seperti itu. Untuk menguji Anda paham atau tidak sih dengan potensi desa itu. Ya. Oke, ada lagi? Bapak saya mau bertanya. Ya. Yang Bapak saya mau bertanya atau Anda yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oh ya, tadi soalnya Aura ngomongnya Bapak saya mau bertanya. Oke, silakan Aura. Ya, jadi just kidding. Okay. Untuk ke lapangannya itu harus setiap hari gantung kelompoknya. Lalu ya disepakati kelompoknya. Oh, sepakat. Ya, terus Anda gimana? Bagaimana kalau prokernya itu sudah selesai? Apakah harus tunggu sampai kakaknya selesai atau gantung prokernya itu, Pak? Lah, makanya nanti ada timeline kan? Timeline dalam 4 bulan itu Anda bisa apa sih? Ya, jangan sampai nanti program kegiatan kami sudah selesai dalam 1 bulan. Lah, yang 2 bulan, 3 bulan ngapain? Ya, berarti kan Anda tidak cermat dalam melihat potensi itu. Jadi dalam 4 bulan itu memang secara komprehensif ya kita mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa itu. Memang tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Yang jadi kepala desa 4 tahun aja nggak bisa menyelesaikan, apalagi yang kegiatan KKN-nya cuma 4 bulan. Tetapi paling tidak ya ada beberapa hal yang bisa kita atasi selama 4 bulan itu. Jadi jangan dianggap 1 bulan selesai terus buyar. Enggak. Ya, dimaksimalkan 4 bulan itu. Oleh sebab itu nanti dibuat timeline-nya. Nanti akan ada kan timeline. Ini program ini selesai kapan, ini program ini selesai kapan, ya. Anda mengajar di PAUD misalnya. Ada teman-teman dari PAUD nggak? Di TK, ya. Kalau ngajar di TK itu kan ya berarti kan sampai akhir ya. Ngajar di TK kan bukan hanya ngajar saja, tetapi inovasi-inovasi apa yang Anda kembangkan di situ, ya. Ada kejar paket C misalnya. Inovasi-inovasi apa yang bisa Anda berikan di situ. Jadi bukan hanya mengajar. Saya tidak tahu di Madiun, Blitar, Trenggalek, sekolah-sekolah sudah masuk belum? Madiun belum, Bapak. Belum. Nah, kalau misalnya, ya kalau Madiun zona merah kalau nggak salah Mas ya. Oke. Kalau misalnya Anda ke satuan pendidikan, ke sekolah, ke SD, kayak gitu ya, Anda bisa menawarkan apa sih yang bisa kami bantu untuk kegiatan pembelajaran online. Medianya seperti apa. Jadi Anda bisa melakukan banyak hal di desa itu. Ya, Anda bisa masuk ke satuan pendidikan. Yang penting kita berbasis desa. Ya. Artinya begini, kalau di situ ada satuan pendidikan di desa itu dan perlu bantuan Anda silakan masuk. Ya. Tetapi itu bukan program satu-satunya, ya. Anda bisa berkoordinasi dengan
mitra Anda, yaitu kepala desa dan perangkatnya, untuk membantu persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan, persoalan administrasi. Ya biasanya nanti gini kadang-kadang, nah ini yang berikutnya ya, apakah desa itu sudah punya website belum ya? Kalau misalnya belum punya website, bisa nggak Anda membantu mengembangkan itu? Jadi kalau ada dana desa ya, supaya desa itu dikenal, supaya desa itu potensi-potensinya dilirik oleh masyarakat yang lain, maka Anda perlu membuat website. Ya, biayanya dari mana ya? Biayanya dari desa itu. Tapi kalau misalnya desa itu sudah punya, tolong dibantu, Pak, kontennya tuh harus kayak gini. Nah, seperti apa? Atau bila perlu Anda ajari TikTok misalnya. Desa ini punya potensi. Ini TikTok. Nah, yuk kita buat TikTok supaya desa ini menjadi desa yang viral ya. KKN di desa penari, enggak lah ya. Di Madiun itu terkenal apa sih? Ada potensi lain selain pecel dan brem, kira-kira apa? Buatkan TikToknya, buatkan Instagramnya, buatkan apalah ya, media-media sosial yang lain. Kemudian impact-nya apa? Jadi pengukurannya itu sampai impact loh ya, teman-teman ya. Jangan hanya buatkan Instagram tapi kemudian Anda tidak mengukur impact-nya. Dampaknya itu penting juga. Ini Trenggalek itu kan luar biasa potensinya, Blitar juga kayak gitu. Ya. Jadi bisa yang ada banyak hal yang bisa Anda kembangkan. Nah terus kemudian yaitu tadi, tolong disepakati kapan dan siapa berada di desa itu pada hari apa. Ya, kalau misalnya harus gerudukan pada hari apa. Kalau misalnya harus dibagi pada hari apa saja. Jadi harus jelas. Nanti akan saya minta jadwalnya, siapa aja yang harus ngepost di desa itu, terus kemudian apa kegiatan. Nanti kalau tidak ada yang ngepost di desa itu, tidak bisa memasukkan ke logbook apa saja kegiatan Anda. Karena saya khawatir nanti hanya koordinasi saja isinya. Lah kalau koordinasi terusan, apa yang bisa kita ubah? Dunia itu tidak akan bisa kita ubah kalau cuma koordinasi. Tapi dipentingkan adalah aksi, ya, jangan cuma koordinasi. Ada lagi? Silakan. Ya. Gimana? Kalau misalnya masih ada yang belum dijelas, silakan tanya di. Nah ini saya belum punya grup untuk Madiun ya. Tolong dibuatkan. Kalau untuk Blitar dan Trenggalek sudah sejak tadi malam tampaknya kita sudah berkomunikasi di grup. Hanya yang Madiun tolong dibuatkan sehingga saya bisa memberikan beberapa pengumuman atau apa ya. Pak mau tanya. Ada lagi? Iya silakan Canggih. Untuk nomor akun itu diberikan kapan, Pak? Atau gimana? Belum diberi ya? Belum diberi. Belum. Anda belum mendapat? Oh belum. Ya. Baik, mungkin nanti tanggal 23 setelah pelepasan itu nanti Anda sudah akan mendapat akun itu. Atau coba deh, Anda sudah bisa masuk ke logbook belum? Kalau belum bisa nanti coba saya tanyakan ke Mbak Cynthia atau ke petugas administrasi yang lainnya. Semoga tanggal 23 nanti Anda sudah bisa masuk ke logbook untuk mengisi. Jadi tanggung jawab logbook itu bukan hanya tanggung jawab satu orang ya. Silakan Anda bagi siapa mengisi apa dan jangan lupa setiap hari harus ada foto kegiatan Anda. Ya. Oke. Ada lagi Mas, Mbak? Sudah cukup? Alfi dari Madiun? Ya, silakan. Kemarin itu kan ada data Excel yang dibagikan. Itu isinya yang data-data kelompok satu UNESA. Nah, itu ada beberapa teman-teman itu yang datanya salah. Itu berpengaruh apa tidak ya? Tapi datanya di SIM salah KKN-nya sudah benar. Ya, yang kita ngacu ke SIM KKN-nya. Karena
nilainya nanti akan diunggah di SIM KKN. Ya, nanti nilainya. Nah, ini nanti masalah penilaian teman-teman ya. Teman-teman begini ya. Saya akan bertanya tidak hanya kepada ketua kelompok tapi juga kepada yang lain tentang keaktifan masing-masing teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aktif dan sebagainya, sudahlah. Bijiku gak kulaan, nilai itu gak kulaan. Saya percaya pada Anda, asalkan Anda juga bisa percaya pada saya, percaya pada teman-teman Anda bahwa Anda saling support. Gitu. Mengenai nilai tidak usah khawatir, ya. Tapi yang paling penting adalah inilah kontribusi Anda pada daerah Anda. Ini waktunya cukup lama, 4 bulan. Anda bisa menunjukkan kepada orang-orang daerah Anda bahwa UNESA melalui Anda itu bisa memberikan warna yang tersendiri, memberikan kontribusi yang tersendiri dan lebih baik seperti itu. Ya, oke. Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, nanti saya akan share beberapa PPT masing-masing kelompok. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat desa, memberi manfaat kepada kita, dan memberi manfaat kepada UNESA. Saya persilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan berdoa. Terima kasih teman-teman. Untuk masing-masing ketua kelompok, silakan nanti kirim hasil rekodnya ke email KKN ya. Kalau belum tahu emailnya, nanti akan saya share. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir malam ini. Beberapa sudah saya catat, baik ada yang keluar masuk dan sebagainya, dan itu menjadi bagian dari presensi kita malam ini. Selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak tepat dan tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.